Nggak terbayangkan kan ada filsafat masuk masjid. Nah itu dia Nanti pertanyaannya. ngajinya ada Karl Marx, ada Nietzsche itu di masjid. Itu kan orang bayangkannya Iya. Saya juga kayak gimana, terus saya tanya teman-teman, serius ini, kalian anunya gimana, visinya gimana untuk membawa filsafat masuk ke masjid. Mereka punya argumen bahwa mereka ingin umat itu ya biar dapat menu yang berbeda. Selama ini ya mereka sudah banyak sih dapat menu keagamaan, fikih dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka perlu menu lain yang lebih segar, yang lebih kaya dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian kalau kalian memang nawa itunya belajar, ayo kita bareng-bareng belajar. Nah disitu terus dimulai pakai istilah ngaji filsafat. Sahabat Bentara, kita berjumpa lagi dalam podcast Bentara Budaya, ruang untuk menggali inspirasi dari tokoh-tokoh kreatif dalam bidang kebudayaan di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh datang dari Yogyakarta, yaitu Kang Fahrudin Faiz. Kang Faiz ini kita sebut saja sebagai seorang filosof atau filsuf yang namanya sekarang semakin mudah ditemukan di berbagai platform media sosial di Indonesia. Sehari-hari dia mengajar dosen filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sela kegiatan-kegiatan akademik, dia juga mengampu program ngaji filsafat di salah satu masjid di Yogyakarta. Ceramah-ceramah ngaji filsafat itulah yang kemudian banyak sekali di-share di media sosial sehingga namanya sekarang sangat populer. Melalui kajian-kajian dan ceramah-ceramahnya, Kang Fahrudin Faiz mampu membumikan filsafat yang mungkin bagi sebagian kita terasa jelimet menjadi sesuatu yang sederhana, simpel, memikat, bahkan mirip tips-tips untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Lebih jauh, kita akan langsung berbincang dengan Kang Fahrudin Faiz. Kang Faiz, terima kasih sudah hadir di Jakarta, jauh-jauh dari Jogja ya. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lagi, masih lancar. Sahur selama Ramadan? Ya, sahur lah. Oke. Nah, di sesi pertama ini kita akan ngobrol bagaimana Kang Faiz berkenalan dengan filsafat, dan bergumul sampai kemudian mengisi konten-konten filsafat. Dan nanti di sesi kedua, kita akan ngobrol tentang apa sih pentingnya berfilsafat dalam kehidupan zaman sekarang. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Gimana Kang Faiz mula-mula bersentuhan dengan filsafat? Ya, tentu saja saya mulai bersentuhan dengan filsafat itu di kuliah. Iya. Ya, karena saya kuliah S1 jurusannya filsafat. Di situ saya mulai bersentuhan saja ya. Saya belum merasa merasa ngerti, merasa paham banyak. Jadi karena saat itu saya mengambil jurusan, kalau di UIN dulu namanya akidah filsafat. Akidah dan filsafat. Kalau sekarang namanya ganti akidah dan filsafat Islam. Disitulah saya mulai kenal serba sedikit tentang filsafat. Sampai hari ini, karena kemudian saya S2-nya jurusan itu lagi, S3-nya itu lagi, jadi akhirnya akrab. Boleh tahu kenapa waktu itu kok milih filsafat? Kan jurusan yang lain banyak, ada syariah, ada adab. Iya sih, itu sebenarnya setengah tidak sengaja juga, tidak serius. Jadi saat itu saya masih belum terlalu mood untuk kuliah, selulus dari MAN saat itu ya. Jadi masih melayang, saya pengen jurusan apa juga enggak tahu, sama ibu disuruh pokoknya harus kuliah. Akhirnya titip berkas, ada teman yang ke Jogja itu, dan kebetulan saat itu saya termasuk yang bebas tes. Oh ya, bebas tes ya. Bebas tes. Nah,
waktu petugas yang mau mendaftar itu nulis saya, dia tanya, ini Mas ini ambil jurusan apa? Karena sampean bebas tes jurusan apa saja bisa. Karena saya tidak terlalu mood dengan jurusan-jurusan yang lain, saya juga masih tidak terlalu mood kuliah. Ya, saat itu saya asal saja sih tanya, ini dari sekian banyak jurusan ini yang paling tidak laku yang mana? Oh, memilih filsafat karena paling tidak laku? Iya, alasannya unik saat itu. Bayangan saya paling tidak laku itu nanti kuliahnya santai. Oh gitu. Jadi kuliahnya tidak serius-serius amat, bisa sekali-sekali bolos, bisa kayak bayangan saya begitu. Iya, iya. Jadi akhirnya saya ya sudah itu saja, ambil filsafat saja. Nah, dan ternyata setelah masuk kuliah filsafat, apa yang ditemukan dalam perkuliahan? Ya sebenarnya kalau masih S1 saya masih belum terlalu in sih ya. Yeah. Ya mengalir saja lah, nggak kemudian merasa ngerti filsafat atau mendalam filsafat. Nanti baru setelah perhitungan saya setelah S2 itu saya mulai agak paham, mulai ngerti asiknya filsafat dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya tadi kan S1-nya coba-coba pilih jurusan yang kurang laku. Nah, ketika S2 dan S3, kenapa lanjut filsafat lagi? Iya, jadi setelah S1 itu saya baru tahu asiknya filsafat. Oh, gitu. Ternyata menarik ya filsafat itu. Ada banyak perspektif baru, ada banyak sudut pandang baru yang saya dapat dari filsafat. Terus jadi ingin lanjut lagi di filsafat sampai S3, sampai sekarang. Apa asiknya filsafat itu? Asiknya filsafat itu kalau bagi saya sih yang terutama kita bisa punya banyak sudut pandang sih. Yang nggak harus selalu sama dengan mainstream. Banyak orang. Jadi orang melihatnya bagaimana, kadang filsafat itu punya angle-nya sendiri. Punya cara pandangnya sendiri. Dan itu bagi saya menarik. Kadang sejumlah berapapun filsafat, ya itu perspektifnya bisa sejumlah itu. Sebeda itu. Dan ini menurut saya menarik. Itu yang menurut saya asik itu banyak di situ sih. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita punya banyak sudut pandang ya untuk memecahkannya ya. Kita jadi bahasanya tambah luas. Jadi lebih ngerti macam-macam, tidak harus 1 tambah 1 2, tapi kita ada banyak cara untuk menuju 2, itu gayanya filsafat. Tapi kan ada kesan di mata sebagian publik ya, bahwa filsafat itu jelimet, rumit, bikin kita ngelamun gitu. Itu betul nggak? Ya karena mereka belum belajar filsafat. Sama kalau saya tanya ke saya, ilmu kimia itu bulat. Karena saya nggak belajar filsafat, matematika itu sulit berat ya, karena mereka nanti kalau memang serius ingin belajar ya pada akhirnya seperti saya, akhirnya menemukan keasikannya. Iya. Nah kemudian menjadi pengajar di UIN juga, ngajar filsafat juga. Filsafat juga. Oh, ngajar apa persisnya? Nah, ya filsafat macam-macam kalau apa? Di UIN mata kuliahnya apa? Ada filsafat Islam, ada epistemologi, ada hermeneutika, ada filsafat ilmu. Biasa yang saya ngajar bidang-bidang itu sih. Dan ketika mengajar ke mahasiswa, biasanya Kang Faiz bagaimana mendorong mahasiswa agar menjadikan filsafat juga asik tadi? Jadi mendorong mahasiswa agar asik dengan berpikir. Tidak sekedar menghafalkan pikirannya para filosof sih. Karena bagi saya kontribusi besarnya filsafat itu membuat kita berpikir, melatih kita berpikir yang benar. Berpikir yang pas, yang cocok, yang relevan, yang sesuai dan lain sebagainya. Kuncinya di situ. Berpikir itu maksudnya apa ya? Bernalar. Jadi mendaya gunakan akal budi kita untuk mengolah data, informasi, dan lain sebagainya yang ada di sekeliling kita. Hari ini mungkin orang sering pakai istilah thinking skill, kemampuan berpikir. Yang bagi saya pokok sih hari ini. Tidak ada bidang yang tidak memerlukan kemampuan berpikir. Dan kalau kemampuan berpikir kita meningkat, hasilnya seperti apa? Ya tentu saja kualitas hidup kita akan meningkat. Karena kunci jadi manusia itu kan keistimewaannya dalam berpikir. Sejak zaman dulu para filosof mendefinisikan berpikir itu ya, manusia itu ya hayawanun natik. Kita itu binatang sih sebenarnya, tapi yang berpikir. Jadi pembeda kita, kualitas utama penciri kita itu ya berpikir tadi. Itu makanya menurut saya kita harus mengoptimalkan keistimewaan kita ini.
di kemampuan berpikir. Iya. Dan di sela-sela ngajar, Kang Faiz juga mengisi program ngaji filsafat di Masjid Sudirman ya kalau nggak salah. Masjid Jenderal Sudirman. Masjid Jenderal Sudirman. Itu gimana ceritanya kok bisa ke sana? Nah itu juga sebenarnya teman-teman sih, karena beberapa takmir di sana saat itu mahasiswa saya. Nah terus mereka minta saya untuk ikut ngisi kajian di masjid. Ya, meskipun awalnya saya ragu-ragu juga sih, setengahnya nolak, setengah gimana, wong ilmu saya filsafat. Nggak terbayangkan kan ada filsafat masuk masjid. Nah itu dia pertanyaannya. Nanti ngajinya ada Karl Marx, ada Nietzsche itu di masjid. Itu kan orang bayangkannya. Saya juga kayak gimana, terus saya tanya teman-teman, serius ini, kalian anunya gimana, visinya gimana untuk membawa filsafat masuk ke masjid. Ya, mereka punya argumen bahwa mereka ingin umat itu ya biar dapat menu yang berbeda. Selama ini ya mereka sudah banyak sih dapat menu keagamaan, fikih dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka perlu menu lain yang lebih segar, yang lebih kaya dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian kalau kalian memang nawaitunya belajar, ayo kita bareng-bareng belajar. Nah di situ terus dimulai pakai istilah ngaji filsafat. Itu persisnya tahun berapa? 2013. Oh lumayan ya. Lumayan, ini sudah berapa berarti? 12 tahun. Dan masih berlanjut sampai sekarang? Masih. Itu tiap hari apa? Tiap Rabu malam. Rabu malam Kamis. Ini sudah sesi, saya lupa itu sudah sesi ke 460 sekian. Kalau masih ingat waktu pertama kali ceramah ngaji filsafat itu, apa yang dibahas? Pengantar. Memang awalnya sudah pengantar filsafat. Ya. Jadi ya memperkenalkan apa itu filsafat, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Sebenarnya sama saja kayak yang di kelas, cuma sekarang kita bawa ke masjid dengan kemasan yang lebih ringan. Tidak kaku oleh aturan kurikulum dan lain sebagainya. Lebih santai. Dan setelah itu apa saja topik-topik yang dibicarain? Basic. Jadi awal itu memang terstruktur, lebih ke tema-tema epistemologi, ontologi terus urut. Baru nanti sampai sesi kesekian kita baru mulai menjelajah. Tokoh-tokoh yang tadi ya. Ya, jadi memang di babak awal ini memang sengaja dasar-dasar filsafat. Setelah itu ganti. Kalau sudah tokoh-tokoh ini sudah loncat-loncat sudah. Kadang Barat, kadang Timur, kadang Islam, itu gonta-ganti bahkan Jawa dan lain sebagainya. Menarik membayangkan ngaji filsafat di satu masjid membahas Nietzsche yang sebetulnya sangat kritis terhadap agama ya. Ya, ada Karl Marx segala. Ada Karl Marx ya, yang menyatakan agama itu kesadaran palsu ya. Iya, ada Freud juga dibahas di sana. Ya memang karena nawaitunya belajar sih. Kalau kita belajar itu kan ya apa saja seluas mungkin yang bisa kita jangkau. Urusan nanti setuju atau tidak setuju kan monggo kita bisa ke tahap selanjutnya. Tapi kan titik awalnya harus paham dulu. Dan respon jemaah gimana? Iya. Kalau dilihat dari antusiasme, kemudian peserta dan lain sebagainya, ya kelihatan mendapat apresiasi lah karena tambah lama, tambah meningkat. Awal-awal itu yang datang paling 7 orang, 11 orang. Nah, kalau sekarang sudah ratusan. Wow. Ya, di setiap malam Kamisnya. Ada pengalaman hambatan gitu selama proses ngaji filsafat itu? Misalnya diprotes orang atau gimana gitu? Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak tahu sih kalau di medsos ya. Tapi yang langsung ketemu saya misalnya belum pernah. Jadi karena ya selama ini ya jalan saja. Jadi paling hambatan-hambatan bukan yang begitu-begitu, yang teknis-teknis. Kadang diprotes orang, rekamannya suaranya nggak jelas, kayak gitu banyak. Iya. Jenis-jenis begitu. Kenapa kok suaranya saja nggak ada orangnya kayak gitu ada. Cuma yang urusan nggak boleh, dilarang itu belum pernah ketemu. Meskipun kajiannya tentang tadi ya, Karl Marx, Nietzsche dan lain-lain. Ya, karena gitu. mungkin beragam sekali sih ya. Ada tasawufnya, ada tokoh-tokoh Islam, ada itu. Jadi memang tujuan utamanya itu sih pengayaan saja, enrichment pada teman-teman biar monggo saja nanti setuju atau tidak setuju masalah, tapi sekarang paham yang dimaksud oleh pikiran-pikiran tadi. Ngaji filsafat itu kan juga mengandaikan kita mendapatkan kaitannya antara filsafat dan keislaman, karena kan tempatnya di masjid. Ya. Sebetulnya kaitannya ada di mana itu?
Nah, kalau di level nilai-nilai selalu sebenarnya ada kaitannya sih dengan agama. Karena level nilai itu kan lebih universal. Misalnya Nietzsche yang bilang bahwa manusia itu harus eksis sebagai dirinya. Ini kan sebenarnya dalam bagian tertentu ajaran agama kan ada. Maksudnya? Kita diminta mandiri, bahwa kita tidak mungkin menanggung dosanya orang lain. Kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Besok kita dihisap sendiri. Tema-tema kayak gini kan nyambung saja dengan tuntutan untuk menyadari hidup. Misalnya ketika Nietzsche bilang kita harus menerima diri kita apa adanya. Ini sama saja. Di tema tertentu agama kan juga begitu. Kita harus ridho dengan ketetapan Allah atas diri kita. Sebenarnya di level nilai seperti ini itu sebenarnya ya ada korelasinya saja. Meskipun nanti di titik tertentu sudah mulai berlawanan. Jadi pemikiran Nietzsche rada-rada Islami juga dong? Kan ada buku itu yang religiusitasnya Nietzsche. Jadi ini kan kayak sudut pandang, kita ambil apanya, dilihat dari mananya, itu biasanya ya relevan. Kalau Al-Ghazali pernah dibahas juga dalam ngaji filsafat. Nah pertanyaannya, Al-Ghazali itu kan pada satu fase dia bikin kitab Tahafut al-Falasifah yang mengkritik habis filsafat. Gimana? Ngaji filsafat isinya mengkritik filsafat? Iya, dan kritik itu kan filosofis. Imam Ghazali itu mengkritik filsafat dengan sangat filosofis. Di mana kritiknya persisnya? Ya beliau kan mengkritik beberapa gagasan filosof peripatetik seperti Ibnu Sina atau Al-Farabi. Ini tabrakan dengan dogma agama, keimanan, beberapa gagasan itu sekitar 20 apa berapa itu. Nah, ini sangat filosofis. Beliau juga ngeritiknya dengan argumen, dengan akal, dengan filosofis. Tapi bagi saya ya itulah filsafat. Bahkan yang mengkritik dirinya sendiri, asal punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, itu filosofis. Bahkan orang yang anti filsafat pun kalau dia punya argumen, kenapa saya anti filsafat, bla bla bla, itu bagi saya ya filsafat sudah. Iya. Jadi belajar filsafat itu tidak mesti mendukung berfilsafat ya? Filsafat kan tidak seperti agama yang harus diseragamkan seperti apa. Tapi bahkan saling mengkritik, saling tidak setuju, tidak masalah. Jadi kita mungkin tidak setuju pikiran filosof tertentu, tapi ketika kita berfilsafat, ketika kita berpikir, itu bagi saya berfilsafat. Tapi ada tabrakan nggak antara filsafat dan agama? Filsafat dan agama, ya bagian tertentu mungkin ada yang kesannya tabrakan, tapi yang kompatibel juga banyak, yang saling mendukung juga banyak. Jadi tidak bisa kita generalkan, ini mesti cocok semua. Ya, tetap nanti pikirannya filosof tertentu pasti ada yang tabrakan. Ya kayak tadi misalnya Freud bilang, agama itu ilusi saja. Itu kan ya mesti tabrakan, kita mesti tidak setuju yang begitu. Tapi gagasannya yang lain mungkin cocok dengan kita. Jadi cara berpikirnya lebih luas, tidak sekedar pokoknya secara general tabrakan atau secara enggak. Iya. Itu yang kalau di filsafat disebut kritis. Nah, dari pengajian ngaji filsafat itu kemudian ceramah-ceramah Kang Faiz dipotong-potong ya, masuk ke media sosial. Itu dikelola sendiri atau orang lain atau bagaimana? Urusan medsosnya sebenarnya saya enggak ikut andil. Jadi kalau yang asli rekamannya itu yang 2 jam lebih itu teman-teman ini dari masjidnya sendiri, takmir. Itu pun saya juga enggak ikut andil di situ. Mereka sendiri yang ngolah, yang share. Terus nanti banyak yang motong-motong, yang bikin channel sendiri, nyebar sendiri ya. Memang kita sudah sepakati, monggo saja asal izin saja. Izin ke teman-teman takmir saja. Kalau mereka ingin motong-motong, biar kita tahu siapa saja yang itu. Tidak ingin misalnya semua konten itu dimasukkan dalam satu channel yang official gitu? Sampai saat ini belum. Kenapa enggak terpikir? Enggak tahu ya, saya ingin enjoy saja. Saya tuh termasuk yang tidak bermain medsos. Jadi saya masih punya pandangan medsos lebih sering merepotkan. Oh ya. Jadi teman-teman kalau punya ada Instagram atau TikTok pakai nama saya, itu pasti bukan saya karena saya enggak main Instagram. Medsos saya cuma WA. Selain itu saya enggak main. Jadi enggak tahu ya, saya membayangkan nanti misalnya saya punya Instagram, terus ada yang tanya-tanya,
Terus banyak yang tanya, ada yang saya jawab, ada yang tidak tak jawab, nanti pasti repot ya. Repot. Dijawab semua kok repot, tidak dijawab semua kok rasanya sombong. Dijawab sebagian, yang lain protesnya, sudahlah daripada. Jadi ceramahmu banyak beredar di media sosial, tetapi Kang Faiz sendiri tidak punya akun media sosial. Ya makanya tadi waktu ditanya ada yang protes, enggak tahu saya. Kalau mungkin di medsos ada sih, tapi karena saya enggak aktif, jadi saya enggak tahu. Ini kritiknya apa saja teman-teman itu terhadap ngaji filsafat. Tapi sempat lihat ketika muncul di medsos itu sempat lihat. Kadang-kadang kan, anak saya kan main YouTube, kadang saya gitu. Cuma saya mendengarkan suara sendiri itu kadang gatel. Rasanya masuk dengerin suara saya sendiri. Saya kadang sekilas saja buka komen itu, tapi dapatnya selalu yang positif. Mungkin kurang teliti saja sih. Biasanya mungkin. Dari potongan-potongan ceramah Kang Faiz di medsos itu, terasa sekali bahwa filsafat itu ternyata bisa diturunkan. Jadi kayak tip-tip menghadapi persoalan-persoalan kehidupan nyata itu bagaimana? Ya, itu mungkin yang pertama pinternya teman-teman yang motong ya, nyari angle yang cocok. Yang kedua mungkin saja karena para filosof itu kan memikirkan dunianya masing-masing. Yang dunia kita ini sebenarnya tidak sangat jauh berbeda. Apakah di timur, apakah di barat. Mesti selalu saja ada relevansinya. Itu yang mungkin membuat orang nganggapnya relate lah dengan kehidupan. Jadi termasuk yaitu tadi teman yang motong-motong itu jeli melihat sekarang mungkin lagi viral problem-problem ini, terus dipotongi yang bagian-bagian itu sehingga rasanya nyambung. Mungkin banyak juga sih yang masih terlalu melangit atau jauh dari realita, mungkin ada, cuma enggak dipotongi, enggak di-share kemana-mana kan. Ada saja filsafat yang sangat idealis sehingga rasanya jauh dari kenyataan atau terlalu abstrak, itu mungkin saja ada. Dan apakah pemotongan kemudian menjadikan filsafat relevan ya untuk menjawab persoalan-persoalan nyata sekarang itu memang tujuan dari ngaji filsafat juga? Sebenarnya kita sejak awal ngaji filsafat itu nawaitunya belajar saja sih. Kita tidak pernah memproyeksikan nanti jadi kayak gimana, ditanggapi gimana, tapi akhirnya sampai di titik ini juga. Tapi semoga kalau saya sih asal itu bentuknya manfaat, maslahat, ayo saja, monggo saja, tidak masalah. Iya. Dan selain ngaji filsafat, Kang Faiz juga banyak menulis buku ya. Sudah ada berapa buku yang diterbitkan Kang Faiz? Kemarin itu baru saya rekap karena tulis CV, itu sampai akhir bulan ini itu ada 52. 52 buku? Ya. Itu sebagian dari ngaji filsafat atau ditulis secara khusus? Ya, ada yang ditulis khusus, ada yang dari ngaji filsafat. Ini 52 sejak saya jadi dosen ya. Dosen tahun 2000 sekitar itu. Sampai sekarang. Ya. Boleh disebutkan beberapa buku yang menonjol atau yang teringat gitu judulnya? Yang kelihatan ini ya. Oh ya ini. Ini ada, ini yang dari LX Media. Nalar Keislaman dan Keilmuan ya. Nalar Keislaman dan Keilmuan. Ada Filsafat Kebahagiaan, ada Menjadi Manusia, Menjadi Hamba, ada Sebelum Filsafat, ada Sesat Pikir dan Cacat Logika, jenis-jenis begitulah. Oke. Ya. Kalau misalnya diikhtisarkan ya, disarikan, semua buku itu sebetulnya mendorong pembacanya untuk apa? Untuk berefleksi. Apa itu berefleksi? Berpikir tentang hidupnya. Sebenarnya arahnya ke sana sih. Karena menurut saya dimensi refleksi ini penting. Apalagi hari ini ya. Hari ini kan zaman serba cepat. Kita inginnya lari terus. Kita sering lupa aspek ini. Mungkin kalau dalam agama dekat dengan aspek muhasabah. Jadi kita merenungi hidup kita. Mana yang kemarin meleset, mana yang sudah bagus, mana yang harus diperbaiki. Itu menurut saya untuk melakukan ini kan perlu rujukan-rujukan, referensi-referensi. Ya, mungkin ngaji atau buku-buku itu bisa membantu untuk kita ngambil jeda sebentar, sejenak mikir hidup kita selama ini. Ya hidup memang harus dijalani, tapi kan dijalani di versi terbaiknya. Untuk menemukan versi terbaik itu kita harus punya ruang sendiri untuk refleksi. Ke sana sih maunya.
Iya, dan siapapun yang membaca ya, didorong untuk ke sana ya. Iya, arahnya ke sana ya. Tema-temanya mesti ke situ semua. Dan filsafat di dalam buku-buku itu bisa dikaitkan dengan berbagai hal ya. Ya, problem sehari-hari. Jadi bagaimana kita menghidupkan kehidupan kita sehari-hari. Iya, iya. Arahnya ke situ sebagian besar. Banyak orang yang penasaran juga, Kang Faiz itu tinggal di mana sih? Tinggalnya di Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Aslinya Mojokerto. Asli Mojokerto. Cuma jangan ditanya hubungannya apa sama ayam buruk, sama Gajah Mada. Jangan-jangan hubungannya sama Rakuti. Iya. Nah, pertanyaan terakhir di sesi pertama ini. Ke depan rencananya ngaji filsafat itu akan dikembangkan seperti apa atau tetap seperti sekarang? Ya, saya itu malah berpikirnya ya semoga lah manfaatnya tambah luas, tambah banyak. Jadi dalam arti mungkin saja tidak harus saya, tapi mungkin muncul titik-titik kajian yang baru yang semoga kita mulai banyak titik-titik masyarakat kita belajar. Jadi karena ya bagi saya kuncinya peradaban ini ada di ilmu, kuncinya ilmu ada di belajar. Ya nanti kalau dilanjutkan kuncinya belajar ada di membaca. Iya. Jadi semoga kita bisa memulai dari titik-titik ini untuk membangun peradaban kita. Ya, selama ini kita mungkin sibuk oleh viral-viral, sibuk untuk segera mewujudkan ini, mewujudkan itu. Tapi kalau tanpa bekal wawasan, tanpa bekal ilmu, ya tetap kita akan pontang-panting. Nah, semoga yang seperti ngaji filsafat ini mungkin banyak di mana-mana. Iya. Sehingga bisa semakin luas. Kalau ngaji filsafatnya sendiri sih insya Allah selama kita sehat, lanjut terus ya. Ya kita lanjut saja. Apakah ada versi misalnya live streaming gitu? Belum ada. Kita versinya masih ngaji offline, kemudian direkam terus diupload. Kenapa tidak live streaming? Saya pernah itu mencoba formula live langsung ini yang masih di streaming kan. Terus kok jadi repot. Sibuk actingnya, terus sibuk yang teknis-teknis ya. Teknis-teknis itu jadi ribet. Sudahlah, nanti direkam saja lah. Karena terus saya jadi tidak fokus ke ngomong, kadang-kadang fokus ke actingnya, ke kamera ya. Kamera itu cocok apa enggak, malah ribet. Sudahlah, ya. Direkam juga tidak mengurangi itu. Itu sih pertimbangannya. Tidak ada yang aneh-aneh. Iya. Kang Faiz, kita akhiri sesi pertama. Nanti di sesi kedua kita akan berbicara tentang bagaimana filsafat itu menjadi lebih operasional dalam membantu manusia menemukan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan. Tetap di podcast Bentara Budaya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan-jangan bahkan sekarang kita ngaji pun yang lebih sering ngaji HP kita. Kitanya tidak pernah ngaji, HP-nya ngaji terus orangnya santai kan. Ya sekarang berdoa juga di medsos kan. Apa-apa kan sekarang kita diwakilkan ke medsos. Seolah-olah membayangkan Tuhan ini ngelihat akun-akun Instagram atau